Fiorentina menghajar AS Roma 5-1 dalam lanjutan Serie A musim ini. La Viola tampil sangat efektif dan tak membiarkan serigala ibu kota bangkit. Bermain di Artemio Franchi, Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024 dini hari WIB, tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-9. Kahn menuntaskan umpan Lucas Beltran dengan tembakannya mendatar ke sudut kanan gawang Roma tanpa mampu menjangkau kiper Miles Villar. Fiorentina menggandakan keunggulan di menit ke-17. Berawal dari pelanggaran Zeki Celi terhadap Edoardo Buff di kotak penalti, wasit pun menunjuk titik putih. Beltran yang maju sebagai eksekutor berhasil mengecoh Villar yang salah membaca arah bola. Roma sempat memperkecil jarak menjadi 1-2 usai tembakan jarak jauh Manu Kone berhasil menjebol gawang David De Gea pada menit ke-39. Namun Fiorentina berhasil menutup babak pertama dengan skor 3-1 usai Kahn mencetak gol keduanya di laga ini. Striker timnas Italia itu menuntaskan umpan silang Edoardo Buff dari sisi kiri dengan sontekan ke gawang kosong. Gol tersebut sempat mengundang kontroversi karena Robin Gosens mengira Celi sebelum Buff mengambil bola, namun wasit tetap menyatakan sah. Pada babak kedua, Fiorentina mencetak gol keempat di menit ke-52. Kali ini Buff yang mencatatkan namanya di papan skor. Usai menerima umpan Yacine Adli, ia mengecoh dua pemain Roma sebelum melepaskan tembakan jarak dekat yang membobol gawang Villar. Dalam keadaan tertinggal 1-4, Roma harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-65 usai Mario Hermoso mendapat kartu kuning kedua karena siaran dodo. Ia sebelumnya memperoleh yang pertama pada menit ke-60 karena melanggar Andrea Colpani. Pelatih Roma Ivan Juric kemudian memasukkan Mats Hummels pada menit ke-67 demi menambal lubang di pertahanan yang ditinggalkan Hermoso, namun bek asal Jerman itu malah membuat tim kebobolan di menit ke-71. Berawal dari sepak pojok Adli, Christian Kowem menanduk bola ke arah gawang Roma. Hummels berusaha membelokkan bola, namun malah masuk ke gawangnya sendiri. Skor 5-1 bertahan hingga usai. Sepanjang laga, Fiorentina hanya memiliki 38% penguasaan bola namun melepaskan 21 tembakan, 10 diantaranya tepat sasaran. Sedangkan Roma melepaskan 14 percobaan, namun lebih dari setengahnya diblok dan hanya 5 yang tepat sasaran. Dengan hasil ini, Fiorentina berada di urutan keempat klasemen sementara Serie A musim ini dengan 16 poin dari 9 laga. Sedangkan Roma ada di urutan 11 dengan 10 poin. Pelatih Roma Ivan Juric mungkin menghadapi jam-jam terakhirnya sebagai manajer yang menangani Giallorossi. Menyusul kekalahan 5-1 malam ini dari Fiorentina, Juric ditanya tentang situasi sulit yang dialaminya. Mengundurkan diri, saya tidak pernah memikirkannya, sama sekali tidak. Satu malam tidak akan mengubah 40 hari kerja keras, kata Juric dalam jumpa pers pasca pertandingannya. Saya pernah melihat pertandingan yang sama sekali berbeda dari pertandingan ini dan pertandingan itu sangat bagus, di mana tim mengikuti ide-ide saya dan menunjukkan hal-hal yang menjanjikan. Saya tidak pernah punya perasaan negatif, malam ini semuanya buruk. Saya benar-benar yakin bahwa tim mendukung saya, atau tim tidak akan mengalami masa-masa seperti ini, berkembang pesat dalam beberapa minggu terakhir. Para pemain adalah pihak yang paling kecewa. Jujur saja, malam ini semuanya hilang. Fase bertahan, fase menyerang. Semuanya. Tidak ada yang bisa dikatakan bahwa kami bermain baik atau bahwa segalanya berjalan buruk bagi kami. Dan bagi saya, malam seperti ini sangat aneh, setelah 7 pertandingan pertama. Kami harus bangkit dari ini. Haruskah tim meminta maaf kepada para penggemar? Setelah pertandingan seperti itu, pasti ada sesuatu yang perlu dipikirkan. Konsepnya bukan meminta maaf, semua orang bekerja keras, malam ini segalanya berjalan sangat buruk. Dan saya merasa kasihan kepada para pemain, rasa frustrasi mereka sangat besar, jika mereka merasa harus meminta maaf, biarkan mereka melakukannya. Roma sedang mempertimbangkan kemungkinan memecat Ivan Juric. Setelah hanya 1 bulan memimpin klub, teknisi Kroasia itu mungkin akan meninggalkan ibu kota Italia. Setelah gagal memberikan hasil yang diharapkan oleh pemilik Friedkin,
Rekor Zurich bersama Giallorossi sejauh ini hanya berisi 3 kemenangan dalam 8 pertandingan dan kekalahan 5-1 malam ini dari Fiorentina mungkin menjadi episode yang menentukan nasib sang manajer. Seperti dilansir Rai Sport, selain telah meminta Daniele De Rossi untuk kembali dan melanjutkan tugas kepelatihannya, Friedkins juga mempertimbangkan kandidat berikut, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini, dan Claudio Ranieri.